Shalom saudara, jemaat GBI Rayon 13 yang ada di Bengkulu. Selamat hari Minggu, senang sekali saya boleh menjumpai saudara sekalipun masih dalam gereja online. Saya berterima kasih kepada Pak Afun atau Pendeta Irfan Yonatan yang memberi kesempatan kepada saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua tim kepemimpinan yang ada di Rayon 13. Dan saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami sekali lagi. Untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan Kau. Di dalam nama Yesus, Engkau mengurapi semua kami. Haleluya, amin. Baik, saudara, di tahun ini kita menerima bersama pesan dari gembala kita bahwa di tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Nah, saya akan menyampaikan bagian ini untuk saudara pada hari ini adalah, ini saya beri judul ini, The Secret of God's Word, atau rahasia dari firman. Kenapa Bapak memilih judul ini? Karena begini, orang yang memiliki integritas adalah orang yang menyelaraskan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang itu simpel saja, orang yang memiliki integritas itu orang yang menyelaraskan hidupnya sesuai dengan firman. Sehingga hatinya, pemikirannya, perkataannya dan perbuatannya menjadi sama atau selaras dengan firman. Orang yang hidupnya menyelaraskan sesuai dengan firman, orang itu tidak akan goyah selama-lamanya. Karena firman Tuhan adalah hukum sorga yang jauh lebih tinggi daripada hukum dunia ini. Jadi di tengah-tengah pandemi banyak goncangan terjadi. Kalau Anda tidak mau ikut goyah, tidak mau ikut goncangan, saudara mesti selaraskan hidupmu dengan hukum sorga, yakni firman Tuhan yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih tinggi daripada hukum yang ada di dalam dunia ini. Ini statement saya. We must believe the law of heaven beyond what we know and seen on earth. Kita harus percaya akan hukum-hukum yang berasal dari surga karena jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Because the power of the laws of heaven is beyond the power of the law of the world. Karena kuasa daripada hukum sorga itu jauh melebihi daripada kuasa kemampuan daripada hukum-hukum yang ada di dalam dunia ini. Jadi orang yang menghidupi firman akan hidup secara supranatural. Karena dia tidak menghidupi pola cara hukum dunia, tetapi dia menghidupi pola sorga. Itu sebabnya dia akan mengalami sorga di bumi. Jadi orang yang menghidupi firman akan hidup secara supranatural di bumi. Atau dengan kata lain dia mengalami sorga di bumi. Nah, saya ingin bersama-sama membaca satu ayat dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dengan jelas dikatakan sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan tulang sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Untuk saya bisa mengeksposisi ayat ini,
atau mengupas ayat ini betapa dalamnya firman, maka saya akan memakai terjemahan bahasa Inggris yang lebih mudah untuk saya menjelaskan poin demi poin. Alkitab terjemahan daripada NLT dia katakan begini, for the word of God is alive, bagian yang pertama, and powerful. It is sharper than a sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It is exposed our innermost thought and desire. Saya akan bahas satu persatu dan saya akan jelaskan satu persatu rahasia kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, menyelaraskan hidup kita selaras dengan firman-Nya. Saya akan bahas satu persatu yang saya kasih tulisan kuning. The word of God is alive. Itu bagian yang pertama. Nanti bagian kedua, the word of God is so powerful. Saya akan mulai yang pertama. The word of God is alive. Apa sih Pak artinya the word of God is alive? Artinya firman Tuhan itu hidup. Kalau dia hidup, dia mampu menghidupkan yang mati dalam hidup kita. Kalau memang dia adalah hidup, dalam terjemahan yang lain firman Allah itu roh dan kehidupan. Jadi karena dia roh dan dia hidup, dia otomatis bisa menghidupkan apa yang mati dalam hidup saudara. Di tengah pandemi saya tidak tahu apa yang mati, apa yang stagnan dalam hidup saudara. Apa yang perlu dihidupkan dalam hidup saudara? Apakah bisnis saudara lagi stagnan? Atau malah cenderung mati? Atau bahkan sedang menurun? Tuhan berkata, the word of God is alive. Firman Tuhan itu hidup. Apa yang sepertinya ada banyak orang yang datang kepada saya berkata, Pak masa depan saya seperti suram. Hari ini terimalah kebenaran hari ini bahwa ketika Anda selaraskan hidupmu dan mempercayai firman Tuhan, saudara akan hidup kembali masa depanmu. Apa yang mati? Keluargamu, keuanganmu. Kalau sehari-hari ini saudara sedang mengalami penurunan dan bahkan kecenderungan mengalami kematian, firman Tuhan sanggup untuk menghidupkan kembali. Wow. Seorang hamba Tuhan namanya TB Yosua. Dia berkata begini. Every word of God is a spirit and life. When you receive and obey the word of God, the power of God works in you. Setiap firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Kalau kamu menerima firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan itu, maka dia bilang the power of God, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Jadi firman Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup saudara ketika saudara melakukannya. Saudara saya pada tahun usia saya pada usia 45 tahun, saya main badminton lupa diri bahwa saya udah 45 tahun. Saya lompat setinggi-tingginya dan saya akhirnya bagian tulang belakang saya harus cedera karena saya melompat tinggi dan tanpa menggunakan sepatu yang tepat. Akhirnya saya tidak boleh lagi badminton dan dokter berkata, Bapak kalau pengen tetap masih bisa berdiri dan masih bisa khotbah, maka Bapak tidak boleh main badminton dan Bapak mulai berenang. Saya mulai berenang karena saya tidak pernah berenang karena tidak bisa berenang. Istri saya membawa saya ke kolam renang dan dipanggillah pelatih. Pelatihnya bilang gini, dia jelaskan ya. Bapak nanti berenang itu adalah kembangkan tangan. Kedua, kembangkan kaki. Oke. Lalu setelah itu Bapak nanti kakinya digerakkan, kecepak. Maka Bapak akan otomatis terdorong ke depan dan tangan Bapak nanti meraih seolah-olah ngambil air dan maka Bapak akan jalan. Lalu dia berikan contoh, dia masuk ke air, lalu dia tenggelam, lalu kemudian dia tepangkan tangannya dan kakinya dan kemudian kakinya kecepak dia jalan. Saya lihat mudah, saya udah hafalkan stepnya 1, 2, 3, 4 dan setelah itu gantian saya. Perhatikan, saya udah hafal, saya udah ngerti, saya udah lihat. Tetapi ternyata begitu saya masuk di dalam kolam renang,
Saya udah kembangkan tangan, kembangkan kaki, dan udah kecepek-kecepek kakinya, tapi tidak jalan alias tenggelam. Kenapa saya tenggelam? Karena ternyata saya mengerti cara berenang hanya ada di konsep atau cara saya berpikir. Apa artinya? Artinya pengetahuan itu belum bisa menolong saya sebelum saya berlatih untuk melakukannya. 4 minggu atau 4 kali pertemuan, maka saya tanpa saya sadari saya praktis apa yang dilakukan. Saya praktis apa yang diajarkan, saya praktis apa yang saya lihat. Lalu kemudian saya bisa berenang. Firman Tuhan yang sama, dia akan bekerja. Kadang-kadang ada orang tanya, Pak kenapa firman Tuhan kok bisa berlaku dalam hidup Bapak, kok dalam hidup saya enggak? Kamu belum melakukannya. Coba kamu taat lakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Kalau Anda pengen breakthrough di bidang keuangan, maka semua firman tentang keuangan harus Anda taati. Anda pengen bahagia tentang keluarga, semua firman tentang keluarga harus Anda lakukan dan harus Anda kerjakan, maka pasti bahagia. Kalau Anda tidak mau melakukannya, just knowledge. Seperti saya yang hanya tahu berenang tapi tidak bisa berenang. Ada orang yang tahu bagaimana keluarga bahagia tapi tidak bahagia. Ada orang yang tahu hukum keuangan, harus memberi perpuluhan, harus menabur benih, harus berbelas kasihan kepada orang yang susah, yang miskin, harus belajar untuk menabur tapi tidak melakukan. So that's why banyak orang mengalami kekurangan. Dia harus belajar mengelola keuangan dengan baik dan semua hukum ada di dalam firman-Nya. Dan kalau saudara lakukan, saudara selaraskan hidupmu dengan firman Tuhan, the word of God is alive. Dia akan jadi hidup, dia akan bertumbuh, dia akan bisa menghidupkan saudara yang mati, yang tidak mampu jadi mampu, yang letoy jadi kuat, saudara yang memble jadi kece. Karena apa? Karena firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu hidup, artinya bisa berkembang dalam hidup kita, bahkan bisa menghasilkan iman yang bertumbuh, bahkan bisa menghasilkan buah di dalam hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan namanya R.C. Sproul, dia berkata begini, the most I expose myself to the word of God, the greater my faith will be. Semakin saya biarkan hidup saya terekspos mengikuti firman Tuhan, maka semakin besar iman saya bertumbuh, semakin besar iman saya berkembang. Kenapa? Karena saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Iman akan membuat, ini perhatikan, kalau iman saudara bertumbuh, iman akan membuat yang baik di dalam sorga. Di sorga itu semuanya bagus. Itu bisa diturunkan Tuhan ke muka bumi. Itu yang saya sebut faith is not money. Faith is not gold or silver, but faith is heaven currency. Karena dia yang bisa menarik Tuhan, menarik anugerah Tuhan, menarik mujizat Tuhan turun dalam hidup kita di bumi ini. Sehingga banyak orang bisa mengalami mujizat karenanya. Saya mendengar sebuah kesaksian ketika saya berkunjung. Aduh, banyak orang di PHK ketika pandemi datang. Tetapi yang heran, setiap kali berkunjung saya tidak disodori dengan cerita yang hanya kegagalan mereka. Tapi saya bangga sekali karena setiap firman yang saya lepaskan dari setiap kali saya berbicara dan mereka terapkan. Jadi mereka cuma bukan dengar cerita dari saya berjalan bersama dengan Tuhan, tapi jemaat ini berjalan mengikuti firman. Ketika dia menghadapi persoalan, dia lakukan prinsip firman dan dia mengalami mujizat. Satu hari ada orang yang di PHK. Dia bekerja di pabrik sepatu selama 15 tahun. Lalu kemudian dia cerita, dia menangis. Suami sekalipun pria bisa saja dia menangis. Setelah dia menangis, istrinya mulai menenangkan. Pak, bukan Pak Gembala ngajarin kita. Setiap kali kita mengalami kesulitan, kita datang kepada Tuhan. Suaminya bilang, apa yang harus kulakukan? Karena aku sudah jobless, tidak punya kerjaan. Tapi ingat loh Pak, Gembala kita mengajarkan kepada kita bahwa kamu menggunakan karunia, talenta, skill yang Tuhan berikan dalam hidup, potensi yang ada dalam hidup kita. Kenapa kita tidak pakai Pak?
kata istrinya. Itu makanya saudara kalau punya istri yang takut akan Tuhan, waktu suaminya jatuh dia tidak omelin, dia tidak udah jatuh ketimpa tangga, no, dia encourage suaminya. Lalu suaminya tanya, kalau gitu aku bisanya kan bikin sepatu. Nah nggak apa-apa, kita mulai dari situ. Akhirnya suami istri ini pergi ke tempat penjualan mesin yang dipakai untuk membuat pabrik sepatu. Waktu dia lihat mesin-mesin itu bagus, maka dia berkata kepada penjualnya, Pak saya butuh alat ini. Tolong dihitungin ya 1, 2, 3 alat yang diperlukan untuk membuat sepatu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka ketika mereka sudah menawar harganya, mereka pulang. Ketika dihitung dapatkan penawaran, ternyata uang yang ada di rumahnya itu tidak mencukupi atau sangat kecil dibandingkan dengan membeli mesin untuk membuat pabrik itu. At least dia sudah melangkah, at least dia sudah bertemu, dan at least dia sudah berusaha, itu bagian dia. Lalu kemudian saudara tahu dia pulang dan dia berkata, Mah nggak mungkin kita bisa bekerja karena membuat sepatu karena uang kita tidak memungkinkan untuk membayar. Tiba-tiba besok harinya dia ditelepon oleh si penjual mesin itu, Pak bagaimana, apakah Bapak tetap menginginkan pembeli mesin itu? Dia jawab, iya saya pengen membeli mesin itu. Kenapa nggak dibeli sekarang? Dia bilang, ya karena sekarang saya cek uang saya tidak cukup. Lalu kemudian penjual mesin berkata, Pak bagaimana kalau begini? Kalau Bapak bisa membuat sepatu, Bapak punya bayarnya, gimana kalau kita kerjasama saja? Bapak tidak perlu membeli mesin, kita kerjasama dan keuntungannya dibagi 2. Waduh Bapak ini langsung teriak, wow puji Tuhan, siap. Langsung akhirnya dengan singkat cerita, saudara lalu kemudian dia hanya menggunakan pabrik dan semua alat-alat mesin yang dia butuhkan dan disetting dan tiba-tiba bayarnya datang. Bayar dia dapatkan 1000 pasang dari sepatu, lalu kemudian diselesaikan, datang lagi 2000 dan datang lagi. Jadi kadang-kadang masa sukar diizinkan kemudian firman Tuhan itu hidup. Dia bisa menghidupkan yang mati, sekalipun PHK pekerjaannya hilang, sekalipun gak bekerja Tuhan bisa ubah. Bahkan lebih daripada waktu dia bekerja. Coba saudara perhatikan betapa dahsyatnya firman Tuhan itu. Ketika dia melakukannya, dia pindah dari karyawan pabrik sepatu sekarang menjadi pengusaha sepatu. Atau dia pemilik pabrik sepatu. Saya sudah lihat banyak jemaat yang mengalami perubahan dari pekerja chef dari sebuah hotel, sekarang jadi pemilik dari catering. Ada orang bekerja di restoran, sekarang jadi pemilik restoran. Oleh karena apa? Karena di masa pandemi. Jadi kadang-kadang kesusahan diizinkan Tuhan untuk dia buktikan bahwa hukum surga jauh lebih berkuasa daripada hukum di muka bumi. Bukan hanya iman kita yang bertumbuh ketika kita menerapkan firman, tetapi ada buah. Buah apa saja Pak? Ini buah pertobatan, saudara baca. Yang kedua ada buah apa? Buah roh. Ada buah apa lagi? Buah jiwa-jiwa yang saudara hasilkan. Yang keempat buah pelayanan. Saudara bertumbuh pelayananmu, bukan hanya bisnismu saja. Pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa, dan bahkan buah pelayanan. Sehingga orang-orang lain di sekitar saudara akan melihat saudara, bahkan dia bisa menikmati buah dari karunia, talenta, potensi yang Tuhan taruh dan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan semua saudara, saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang saudara alami, tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu hidup. Coba mari chat bersama dengan saya, sebab saya tidak bisa melihat saudara, tapi chat saya bisa lihat, oke? Saudara katakan, firman Tuhan itu hidup, bisa menghidupkan yang mati dalam hidup saya. Oke? Sekarang bagian yang kedua. Apa yang kedua? Alkitab menulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, the word of God is so powerful. Sangat berkuasa. Nah, saya tadi coba melihat
Apa sih kata powerful dalam bahasa Ibraninya? Di dalam Alkitab bahasa Ibrani, kata powerful dipakai kata energes. Kata energes itu artinya apa Pak? Tepat, jitu, wih keren ya, aktif, gak pasif, aktif, dan berkuasa. Anda perhatikan itu artinya. Jadi apa sih Pak artinya the word of God is so powerful? Kalau saudara berkata the word of God is so powerful, itu artinya firman Tuhan itu bergerak dengan aktif, perhatikan, dan bergerak dengan tepat atau bergerak dengan jitu untuk menyelesaikan persoalan saudara sesuai dengan apa yang saudara percayai dan apa yang saudara deklarasikan. Jadi kalau saudara mendeklarasikan sesuai dengan firman, firman itu akan berkuasa, dia akan aktif, dia bukan pasif, dia aktif menyelesaikan dengan akurat dan dengan jitu dari semua firman yang Anda percayai dan Anda deklarasikan. Ini statement saya. Every word of faith which is declared from the God's word will be fulfilled. Semua perkataan iman yang Anda deklarasikan sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, itu akan terlaksana. Oleh karena itu saya mempercayai, kenapa Pak ada firman Tuhan kok nggak berkuasa menolong yang satu tapi berkuasa menolong yang lain. Tergantung apakah dia mau percaya dan melakukannya. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19 Alkitab tulis gini. Betapa hebat, perhatikan ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Itu sebabnya seringkali banyak orang bertanya, kenapa mujizat bersering sekali Bapak alami? Alasannya sederhana, karena saya percaya dan saya melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Kalau saudara lakukan juga, saudara akan menikmati kehebatan kuasanya bagi setiap orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya ada di sebuah memulailah di sebuah gedung, saya memulai pelayanan gereja kita di GBI WTC Serpong. Dulu kita memakai mall untuk kita kebaktian. Lalu tiba-tiba saya itu menerima pesan dari Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-26. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Waktu saya membaca ayat itu ceritanya tentang Musa membangun bait Allah. Tapi pada waktu itu firman itu mulai muncul dan berkata kepada saya, bangun seperti ini. 5-5 atasnya 6-6. Saya itu menangkap bangun rumah Tuhan dengan 6 tangkap dan 6 tangkap. Maka saya menyimpulkan bangun rumah Tuhan dari 6, kalau zaman dulu 6 dijahit. Ini 6 ruko dengan 6 ruko jadi 12 ruko. Saudara, umur gereja kita baru 1 tahun. Jadi waktu saya cerita kepada jemaat, kepada pengerja, dia bertanya, Pak, itu nyewa atau beli? Saya jawab gini, beli. Lalu kemudian, Pak, kita 1 aja belum punya, Pak. 1 aja belum punya. Kita itu masih nyewa. Terus saya bilang gini, ya kita hanya mengikuti apa yang disuruh Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya mau pulang, biasa tahu pendeta kan kalau gembala kan jabat tangan ya toh, jabat tangan begitu ya. Lalu ada jemaat si ibu-ibu datang kepada saya sambil jabat tangan, dia tanya gini, Pak Pendeta, itu Bapak disuruh beli ruko atau nyewa ruko? Saya bilang Tuhan sih suruhnya beli. Dia tanya gini, itu pakai uang jemaat atau dari mana Pak uangnya untuk bayar untuk beli itu? Saya bilang enggak, buat bangunannya nanti kita beli uang dari Tuhan. Oh ya udah Pak, enggak apa-apa kalau uang dari Tuhan. Terus dia ngacir pulang saudara. Karena dia bilang impossible.
Tapi Efesus 1 ayat 19 berkata begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Singkat cerita, saya suruh bagian pembangunan untuk mereka nyari ruko. Dan setelah mereka nyari ruko yang belum dibangun tentunya, saya suruh mereka pergi dan minta supaya mereka mereka beli. Minta sama BSD kita mau beli 12 ruko. Wah saudara, saya ditolak, anak saya yang datang ditolak 5 kali. Terus kemudian dia mundur. Karena kita disuruh bayar DP-nya harus dibayar 3 bulan. Mereka minta 12 bulan. Karena saya yang nyuruh. Lalu kemudian dia pulang dan singkat cerita dia bilang gini, Pak saya udah 5 kali Pak, malu Pak kalau Bapak suruh lagi. Terus saya datang kepada Tuhan, Tuhan udah 5 kali ya mereka gagal ya. Jadi bukan saya yang tidak mau, saya udah suruh tapi mereka gagal. Dan mereka menolak untuk kita membeli ruko. Saudara, di tengah sembahyang saya tiba-tiba Tuhan bicara. Baru 5 kali sudah menyerah. Elia 7 kali baru ada awan sekepal tangan. Wah, saya kemudian malu dan saya bangkit. Saya bilang kepada anak-anak saya yang tadi ketua pembangunan, kamu pergi kata Tuhan 7 kali, kurang 2 kali lagi. Tapi dia nggak mau. Saudara tahu, dia nggak mau saudara. Akhirnya dia berkata gini, kecuali kalau Bapak ikut. Jadi malunya ditanggung sama Bapak. Oke. Lalu saya datang saudara, ketika saya datang saya masih ingat. Ini Bapak udah ditolak 5 kali masih datang juga. Saya kan gak bisa berkata, Tuhan berbicara kepada saya, kan gak bisa begitu. Saya langsung bilang gini Pak, tolonglah jangan putuskan. Saya bilang, Bapak naik ke atasan Bapak, ownernya. Karena saya kenal ownernya. Jadi saya minta supaya Bapak bicara sama ownernya. Dan Bapak tolonglah dia, kalau dia gak boleh ya gak apa-apa, kita gak akan datang lagi. Saudara, lalu kemudian direktur marketingnya ini ya, dia tahan sehari, dia cerita sama saya. Malam itu dia nggak bisa tidur, malam kedua dia nggak bisa tidur, malam ketiga dia nggak bisa tidur. Dan setiap malam mimpi wajah saya datang. Lalu dia berkata gini, ini orang kalau saya tidak pergi ke tempat bos saya, ini orang datang terus tiap malam, saya bisa bahaya, ini nggak bisa tidur ini. Akhirnya dia bicara kepada bosnya dan bosnya tanya kepada dia. Pada waktu saya datang yang ke-6 itu, dia bertanya kepada saya ini perkataan ini, Pak, Bapak ini sebenarnya serius mau beli 12 ruko enggak? Saya jawab iya. Lalu dia berkata kepada saya, kalau Bapak serius, Bapak sebenarnya punya uangnya apa enggak? Kok datang berulang-ulang kali minta DP-nya diperpanjang 12 kali. Lalu kemudian singkat cerita, saya mau bohong. Enggak boleh anak Tuhan, ini tahun integritas. Ya kan? Dari sejak muda saya tidak mau bohong. Dan akhirnya saya bilang kepada dia. Saya bilang berkata gini. Kita pengen membeli ini. Tapi kalau Bapak tanya punya uang apa tidak? Saya jawab tidak. Tapi saya percaya pada waktunya akan datang uangnya. Saudara, lalu kemudian dia tanya sama bosnya. Bos, ini bos ada orang ngotot udah 6 kali saya tolak. Tapi dia bilang supaya saya bilang sama bos. Lalu bosnya berkata begini. Kalau orang itu, karena masih sepi lingkungannya, kalau orang itu dipakai sendiri, kamu kasih. Tapi kalau dia investor, jangan. Lalu kemudian marketing directornya bilang gini, bos menurut saya dia nggak mungkin investor. Kenapa? Saya udah tanya bos, saya udah tolak. Minta 12 kali, padahal kita punya policy 3 kali. Saya udah tolak. Dan saya udah tanya, kamu punya uang nggak? Enggak, jadi nggak mungkin dia investor. Lalu bosnya bilang, justru karena dia nggak investor, kasih dia. Waduh, saudara begitu dikasih, saya langsung seketika saya beritahu kepada anak-anak saya, karena dia langsung telepon saya, dan kita pertemuan yang ke-7, dan kemudian menandatangani cek itu. Dia minta 12 cek harus dibuka setiap bulan di depan mata dia dan harus saya serahkan setiap tanggal, setiap bulan itu harus keluar. Harus diberikan. Kalau tidak gagallah pembelian itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya menandatanganinya saudara. Setiap menandatangani cek,
air mata saya keluar satu. Setiap kali saya mau menandatangani cek, air mata saya mulai netes. Saya bilang begini, kenapa air mata saya netes? Mungkin si direktur marketingnya itu dia kaget, kenapa orang ini dikabulkan permintaannya kok malah menangis. Dia nggak tahu bahwa saya sedang berbicara kepada Tuhan di dalam hati saya. Tuhan, ini saya tanda tangan, cek saya bisa tanda tangan. Tuhan memang nggak bisa tanda tangan di sini, aku yang tanda tangan. Tapi Tuhan, ini kau yang suruh ya, jangan sampai nggak ada duitnya ya Tuhan ya. Sampai kalau nggak ada duitnya pada waktunya, bukan Tuhan yang ditangkap, aku Tuhan yang ditangkap. Ketika saya tanda tangan, air mata saya mulai berderai. 12 saya serahkan. Dan yang hebat, the word of God is powerful. Setiap bulan, selama 12 bulan, tidak pernah kita ketinggalan, tidak pernah kita kekurangan, tidak pernah kita gagal membayar. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Kalau Tuhan bisa tolong saya, Tuhan bisa tolong jemaat yang punya di PHK, Tuhan juga bisa tolong saudara. Saya akan mengakhiri dengan firman Tuhan yang satu ini. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan itu berkuasa untuk mengajar, mendidik saudara, mengajar saudara. Yang kedua, kalau saudara salah, Tuhan akan menyatakan kesalahannya. Dan kalau saudara salah, akan diperbaiki kelakuan saudara. Dan Tuhan akan mendidik saudara kembali di dalam kebenaran. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10, ini statement saya yang terakhir. Lalu kita berdoa. Yesaya 55 ayat 10, semua firman yang keluar dari mulut Allah, Yesaya 55, tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendakinya, dan ia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya sudah buktikan berulang-ulang kali. Setiap kali Tuhan berfirman, Tuhan memberikan rema, maka saya pegang dan saya deklarasikan janjinya, dan itu terjadi. Karena apa? Ayat ini, Yesaya 55 ayat 11. Yang ketiga saudara, the word of God sharper than the sharpest. Artinya firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Manapun. Tajam itu artinya dia lebih akurat dari semua hukum di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi. Pedang bermata dua itu artinya firman itu berlaku kepada yang berbicara, termasuk saya yang berbicara hari ini, dan juga yang mendengarkan, yakni saudara. Oleh karena firman Tuhan itu tajam, itu sebabnya saya lebih percaya firman Tuhan daripada pendapat para ekonom, pendapat daripada para orang ahli. Saya lebih percaya kepada firman Tuhan. Dan kalau saudara mempercayakan hidupmu kepada janji Tuhan, saudara akan hidup. Yang keempat, Alkitab menulis yang keempat, the word of God cutting between soul and spirit. Artinya firman Tuhan itu memisahkan antara jiwa dan roh. Apa sih maksudnya bisa memisahkan jiwa dan roh? Artinya dia bisa membedakan mana yang datang dari pertimbangan manusia dan mana yang datang dari pertimbangan yang datang dari sorga. Saya ingin membaca 1 Korintus pasal 2. Ini ayat bagus sekali, 1 Korintus pasal 2. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. 14 dan 15 saja ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Perhatikan. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami. Hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 13, ayat ini berkata, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata,
Aku ini bukan berkata-kata dari hikmat manusia dan aku tidak diberikan inspirasi atau masukan dari pertimbangan manusia. No, 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 no. Aku menafsirkan segala sesuatu perkara rohani, segala sesuatu dengan pertimbangan yang datang dari sorga. Yang kedua, apa artinya membedakan antara jiwa dan roh? Dia bisa memisahkan jiwa dan roh, tapi juga firman Tuhan juga bisa memisahkan antara sendi dan sumsum. Pak, apa sih maksudnya sendi dan sumsum? Sendi itu adalah pangkal pergerakan. Kalau saudara melihat ya, pangkal pergerakan. Sendi itu bicara pergerakan. Kalau sumsum bicara apa, Pak? Sumsum itu bicara tentang semua syaraf perintah yang berasal dari otak. Jadi kalau saudara belajar sumsum tulang belakang, itu semua syaraf yang berhubungan dengan otak kita. Itu bicara apa? Instruksi. Pergerakan sendi dan instruksi. Berarti dengan kata lain, firman Tuhan itu bisa memisahkan mana pergerakan yang berasal dari diri manusia atau dari perintah Tuhan atau perintah yang datang dari surga. Jadi firman Tuhan bisa memisahkan pergerakan yang berasal dari perintah surga, dan dia bisa memisahkan mana perintah surga dan mana yang bergerak dari dirinya sendiri. Makanya saudara, banyak sekali gereja yang misleading. Kenapa gereja misleading? Karena dia tidak menerima perintah dari surga. Saya berdoa, kenapa ada bisnis juga misleading? Karena saudara tidak menerima perintah yang datang dari surga. Bagaimana caranya? Saudara baca firman Tuhan menjadi pertimbangan utama dalam setiap saudara mengambil keputusan. Ada seorang hamba Tuhan namanya David Jeremiah. Dia berkata, as we will our mind with the truth of God, we will be better able to recognize the lies in our thinking as well as the lies that the world press upon us. Selama saudara mengisi hidup saudara dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan punya kemampuan untuk mengenali mana penipuan yang datang dalam pikiran kita yang berasal dari dunia ini. Dia mudah memisahkan. Dan itu sesuai dengan 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. Makanya Alkitab tulis gini, 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Karena apa? Karena saudara bisa menerima pertimbangan rohani, tapi orang dunia tidak bisa. Dan saudara orang yang menerima pertimbangan yang datang dari sorga, saudara pasti akan menerima sesuatu yang datang secara supranatural dalam hidup saudara. Terakhir, saya berdoa biarlah kebenaran ini bisa menolong saudara dan memberkati saudara. Yang kelima, the word of God expose our innermost thought and desire. Firman Allah itu dapat membuka apa yang ada di dalam pikiran saudara dan keinginan saudara. Ini hebatnya. Jadi gimana pacarnya? Firman Tuhan itu kayak tadi, dia akan mengajar saudara. Pak, bagaimana saya bisa tahu bahwa firman Tuhan itu membedakan mana yang dalam pikiran saya dan mana pikiran Tuhan? Kalau pikiran saudara selaras dengan pikirannya Tuhan, yakni adalah firman Tuhan, maka saudara hatinya tenang. Tapi kalau pertimbangan yang datang dari manusia dan kemudian saudara tidak mengikuti pertimbangan pikiran Tuhan, saudara gelisah. Makanya kalau saya gelisah, saya tidak mau mengerjakan apa saja. Tapi kalau saya tidak ada ketentraman, saya tidak akan mengerjakannya. Sampai saya yakin mendapatkan ketenangan, saya baru mengerjakan segala sesuatu. Jadi ini closing saya, firman Allah dapat membedakan mana yang menjadi pertimbangan manusia dan mana yang menjadi pertimbangan Tuhan. Firman Allah dapat membedakan apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita. Kalau saudara gelisah, jangan dipaksa. Kalau saudara tidak tenang, jangan dipaksakan. Kalau damai sejahtera Tuhan sudah turun, berarti pikiran saya dengan pikirannya Tuhan sama. Hati saya dengan hatinya Tuhan sama. Begitu sudah sama, saya akan mantap mengerjakan. Sekalipun ada banyak hambatan, saya tidak pernah menyerah karena Tuhan punya rencana yang hebat. Nah saudara saya, sebelum
Sebelum saya mengakhiri, saya ingin berdoa terlebih dahulu untuk saudara. Mungkin ada saudara yang mempunyai persoalan dalam keluarga. Mungkin saudara ada yang punya persoalan dalam keuangan. Mungkin saudara yang punya persoalan di dalam bisnis saudara. Saya pengen berdoa buat saudara. Mari angkat dua tanganmu. Gak usah hiraukan kanan dan kiri. Biarkanlah Tuhan bicara kepadamu hari ini. Biarlah Tuhan berkata-kata kepada saudara hari ini. Maka dia akan berkata dan berbicara kepadamu. Angkat dua tanganmu dan mulai berbicara kepada Tuhan. Dan fokuskan dirimu kepada Tuhan dan izinkan dia menjamah hidup saudara. Tuhan, pagi, siang, malam, di mana mereka datang kepadamu. Hari ini adalah hari teristimewa ketika firman itu datang dan menjamah, menyentuh hati umatmu. Dan hari ini mereka mengangkat tangan tanda mereka mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan lewat firman-Mu. Dan aku berdoa rahasia firman-Mu sudah hamba-Mu buka. Dan aku berdoa mereka supaya mereka bisa menerima pertimbangan yang datang dari sorga. Sehingga tidak ada keputusan yang salah. Tuhan, kalau ada mereka yang salah, mulai hari ini mereka akan align kembali dengan firman-Mu. Mereka akan selaraskan kembali dengan isi hati-Mu. Selaraskan kembali dengan pikiran-Mu. Sehingga hidup kami berbahagia. Tuhan memberkati semua jemaat yang ada di Bengkulu. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka di masa pandemi. Engkau mengetahui kesulitan, kesukaran yang datang dalam hidup mereka. Baik keluarga, baik bisnis, baik keuangan, baik kesehatan mereka. Aku berdoa supaya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan aku berdoa supaya mereka mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. One day saya bisa datang lagi ke Bengkulu. God bless you.